Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yes ngono dunya biasa wae, urip wis biasa wae. Masih biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki wis minawis. Wae ta'alluq wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe, biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak Sa'labah malah akhirnya su'ul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya su'ul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran, ya sudah selesai. Itu anakku itu donga itu mikir awakmu dhewe. Mulane donga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Mergo ngaji muji pangeran, nak donga mikir awake dhewe. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong donga kepingine iku kabul kajate. Intine mikir awake dhewe. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa, tapi kadang-kadang. Nah kowe kan gak kontribusi ning agama ora pati ya ndonga. Oh dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ora bakal nyembadani barno ora Gus. Pangeran yo paling ya sedikit sithik ngono cukup umum. Kula termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak, redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ikhya itu loh, kayak Ikhya Abdul Hasan Asadili itu, kalau dongo itu jaluknya mau swidik, paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Monggo syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus donga njaluk mapan tolak buala. Yo opo wae. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwidik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus sih. Bi akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simtutura. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, aku kan enggak mau sholawat itu mau saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan itu. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boleh kalau dongo nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak itu sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wa nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya.
Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik mana? Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad, kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus baru kudungannya panjang. Saya termasuk yang enggak setuju, karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja, doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng itu seramutu tenan jen gak bakat wali. Nah cara kula iku sisen. Kula ya sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenanan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jan ra bakat wali semono iku dadine semono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar gue iling-ilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin raja wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No kok nyebut kekasih pisan, nyebut utangnya 100. Berarti yang sampean ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100, dasar rayu utang ngono-ngono. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu, hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini, terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati. Jenenge alihima anittum, Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenenge apa? Haris, kiai kuno namanya ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat.
Terus bil mukminina raufur. Allah yang dat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madzhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si mahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy, itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke yakisimun. Nah, kalau ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Allah, di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Ndak apa-apa loh, daripada kok kowe ora jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sampean kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya, ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang? Enggak, anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam, itu aja terserah. Kalau 12 separuhnya kan 6 ya, seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu gelap, hilang, wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bego yang
Karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Makanya hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena shimal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madzhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip, mana-aneh pepesan terus dulat-dulit tok. Iku soben ya itu kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari sujud. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun, maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang. Nah, yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Lah ini terus ditubir neraka. Yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani nek iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelep-kelip terus dicari disyafaati. Ya imma langsung dituruti Allah wa imma diubasikne neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya araful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah, terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil adab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap loh, kode semangat padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ya dulu. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah yang bercahaya ashabul yamin, kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana
atsmim lana nurona, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurnakan. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid supaya tahu maknanya ya, dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting, makanya Nabi itu kayak apa, Nabi itu orang super itu kalau ngendikan wa maj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'al li nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu kan, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa, waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca, karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi, apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap, apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin, meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya, Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat, tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya ini gak wong sore ngaji podo kabeh. Abu Bakar ya gitu, ana wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat, itu embernya dipecahi Abu Bakar. Ditanya kenapa gitu, apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat wah buka kolak apa Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah kabeh gitaran terus wudu, pengiran tersinggung, piye kok menjaga gitar wudu. Jadi gak boleh kebaikan disaingi, itu juga gak boleh. Bapak gue sergap wudu sampai nyekel gitar. Untuk Quran tersinggung, wah semen ibu gak semen kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. Kabeh itu kan ada proporsinya, apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyaingi aku kan gitu kayak. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya, jadi aturan main itu harus jelas, nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah, dia itu tukang nyuepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang, karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha di sweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu kok mbok lakoni bedino? Awas nang mbok lakoni bedino. Di era akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Oh itu kalau zaman Abdul Mahmud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Yes, ora usah anut ilmu ku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu nggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Ainama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu
Karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis ya menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh, nggak boleh, karena kalau fardu itu darurat, memang suatu yang harus, maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nanya. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah, boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misal sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin intakhtilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bihi lan al mukminin. Utawa rujuke balik boten apa-apa. Maksudnya rujuke diwalik ge sami intakhtilatihim mukminin bihi lan kufar utawa kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah ta'budu setan. Yen ta ora menghamba sira kabeh asetan ing setan. Ngendikane pangeran kowe ijek kanut setan cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayyinul adawati banget musuhane. Lah yo setan musuhmu kok malah mbok enut bocah kok sarap ngono. Karwan musuh kok di enut. Anut yo pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani buduni lan yen to nyembah sira kabeh ni ingsun. Wa anstune kelakuan budu nyembah sira kabeh ni ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. To mengesakno sira kabeh ni ingsun. Wa ati ulan taat sira kabeh ni ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa. Makhluk yang hina, yang lemah. Kok kowe malah taat. Taat yo ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita dan zat yang kita kembali. Saudara-saudara saya di mana ya ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, wah saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri. Masa saudara saya apa kepanasan tenggene apa Sahara, sementara saya santai-santai di rumah. Jadi ini Halimah, saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng. Yang tinggal penculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau itu kan. Karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nak ono wong ganteng itu diculik. Kalau Nabi Yusuf kan diculik. Nak cak kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulane terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi apa? Diculik. Kalau anak-anakku sekitar orang sing doyan tidak ada masalah. Walhasil terus akhirnya Nabi ngendikan zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa. Eng dalam antara nutai Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain niku terpisah. Nain niku terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan waton jamae waton kata setengene Quran wahum yanhauna anhu wayan awana anah. Jadi yan awana mana apa jauh napa jauh kata setengene Quran wahum yanhauna anhu wayan awana anah. Iku nain iku adoh banget anil autoni saking perkampungan is akbalah. Dados Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat pengembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang teng pengembalaan tadi Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Is'abbalah dumadaan madhep alih ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok. Singkaan nawujuhum kang koyok-koyok satu meneh wajahe salah satu nafar iku asyamsu srengenge wal qamaru lan rembulan. Fantolako mongko mlayu fantolako mongko budalan sapa asbiani pira-pira cacilik harupan halim melayu. Ketika melihat tiga malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari.
Tapi bahwa falan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah, sing gawok. Dadi dulure Rodok ya, saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rodok. Wabeh melayu, Nabi terkesima, Nabi napa cara sakniki terpaku. Fa'aja'uhu mongko padha ngrubahna sapa para salah satu nafar ing kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan kan ngrubahna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahan yang halus. Wa syakku batnahu syaqqal latifah lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan lan bedelan sing halus. Walhasil ini pertama Nabi dioperasi syakkus sodri apa? Dioperasi syakkus sodri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau mi'raj, apa? Kedua setelah mau mi'raj. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang diantara pertama kali adalah peristiwa ini, apa? Peristiwa ini. Suma akhroju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba sayyidi waladi adnan ing atine sayyidi waladi adnan. Maksudnya atine kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahu lan padha njembarno sapa para malaikat. Mulane diarani kitab syarah. Mergo menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan. Diarani apa? Syarah. Mulane alam nasrah laka sadrak, melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam itu jenenge lapang apa? Dada. Di bojo elek ya syukur itu jenenge apa? Lapang dada. Di bojo ora jelas ya syukur itu jenenge lapang dada. Bisikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wa nazaulan padha buak sapa para malaikat minggu saking Nabi hadas syaitani ing jatah setan. Kula bolak-balik matur. Jadi kalau menurut Habib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadus syaitan karena desainnya Nabi nur, tentu tidak ada hadus syaitan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, saya ulangi, bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadus syaitan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang. Ya, umumnya manusia sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit, disebut al-a'rad al-basyariyah, tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya tidak butuh makanan karena sudah bitu yut'imunu rabbi wa yaskini, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya secara zahir beliau juga makan. Nah, itu jenenge apa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar, tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Seperti ini ya wa naza'u min hadas syaiton alal a'rad al basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan, saya ulang lagi apa? Bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat apa? Bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman, itu ya istilah. Hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad, ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini waridwan. Wa mala'ulan podo ngebai sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi lan sifat aris itu tidak gampang emosi. Wong Arab nadarani halim, hilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab darane apa? Halim, hilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok ke alim guyu-guyu. Resepsionis sing mau tugasnya guyu napa? Ribet kan guyu tugas napa? Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan. Wong ra sopan lah kudu diguyu, ora wong mletel lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya ya mangkel, tapi tugasnya kudu guyu. Mane banyak anak mulai terus kereng mbek bojone, mergo guyune dintekno ning tugas. Mane kula nate numpak pesawat mbek kanca kula cah Jogja, cah UI. Pramugari kan ramah-ramah. Mbak sama nabi bujone ya ramah gitu. Akhirnya langsung merengut mangkel. Nah sekarang tuh banyak guyu itu tugas apa? Jadi senyum itu tugas. Sekali mulai ya ketok asli ini no. Dan senyumnya itu tugas. Saya pernah itu para Satpam UI, tanyaannya lucu. Satpam UI itu Gus, kata para Pak Kiai itu seudon itu haram. Iya haram.
saya ini satpam, tugasnya harus suudon. Jadi kadang kan mahasiswa kan banyak kuliah nggak sepeda apa pinjaman. Lah kan gak niteni sepeda mana tadi. Berarti sepeda jajar-jajar dijajali dikunci kabeh. Wong dene lali sepeda disileh mau rupane piye. Akhirnya kan ditangkap kan. Itu kalau pikiran satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus suudzon. Jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, suudzon ya tugas. Nah, itu kali keamanan pondok, semperengut. Ngono santri metu apa metu wong tuane ada apa ini? Mulane pondok kene ora usah keamanan, tugas apa suudzon. Ribet. Seribet zaman akhir wis ono napa? Lah repote meneh mulang yo tugas iki. Mane banyak guru sing anake iku ora pinter, mergo mulange iku tugas. Bareng nang omah wis ora tabi guru. Harusnya guru itu mental ya, ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru, sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nak nang kelas jadi guru yang baik, sekali mulai sudah ndak guru. Jadi saya nak ide bujune mbak anak harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas juga harus bisa simpatik di rumah karena guru sebagai mentalnya, tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau mulang tertib, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya baik pak? Barang mulai bujune merengut. Bujune kan takok, gimana kabar istri saya? Mereka gurune tugas, apa gurune? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu sampai sopo wae senyum. Warwan nong melewete itu apa yang bisa saya bantu pak? Mereka tugas. Paham ya? Jadi dia jadi seruput. Tapi ya sepen gono suayain apa? Banyak kan gak kiamat ribet. Wa mala uhulan podo ngebuki sama malaikat hu ing kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yakini lan yakin wa ridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho, ridho bekersane Allah Subhanahu wa taala. Sause dibedel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan padha balekna sapa para malaikat ing Nabi ila makani maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadzus syaitan. Kalau itu dibuang, yang mudah dibuang ini hadzus syaitan. Faqama mangko jumeneng ngadeg sapa al-Habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan khale apa rata itu apa sawiyan hal sesuai meneh utuh meneh itu apa sawiyan mana apa utuh meneh kama kaidin perkara kana kang ana sapa nabi, maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa utuh lagi dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan maka dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya habibar rahman, he wong sing disayangi Allah sing rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi, dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah SAW. Terus kemudian malaikat ngendikan dengan Rasulullah ngeten, ya Habibar Rahman. Lau alim tal mau mengerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa ma bika klan sira menal khairi saking keapian. La araf ta yektine ngerti sira qadra manzilatika ing kadar derajat jenengan alal khairi ngalahno ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya begini apa? Bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastad talan bakal tambah siro apane farohan senenge wa sururon lan sami tegese senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron ge saminu bahjah bahid manane ge sinar wa nuron ge nur, dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah seneng, tambah nur. Kowe kula bolak-balik matur pokoke ciri utama wong saleh iku gampang seneng, mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok qadar. Wis pokoke ciri utama wong saleh wastad tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nur. Ya Muhammad wa Muhammad absir seneng sira. Faqad nusirat mongko teman-teman den gelar fil kainati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmumu. Muhammad kamu harus senang semua alam raya ini nanti akan menerima ilmumu. Ing ngantos sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi ini semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiyang Mekah zaman dhisik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kathah Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam.
Paling saat ini dunia sing darah Islam cara dulu nembe Korea Utara, nopo Korea Utara itu diasingkan. Jadi sekarang itu pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan itu sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jenenge ya Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta, itu ikut TK Muslim. Ditulis Barok. Paham itu? Terus itu pengiran sak dunya. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa yang nggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam, mereka biasa diskusi seperti itu padahal mereka tetap non muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa, bank syariah ya, meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk ngakui sistem apa, syariah, sistem apa, syariah. Karena tetap ono beda nih. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti, ya, kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti, itu beda. Saya pernah ketemu direktur bank muamalah. Jadi misalnya gini ya, saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta, apa? Harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, apa? Bank ingin laba 10 juta. Nah, ini saya pernah ketemu loh direktur bank muamalah di Jogja, yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah, rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, ya Pak? Meskipun belum lunas. Meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai 110 juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem apa? Nyicil ya Jawa. Tapi tetap berhenti di 110. Lah bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil badi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya udahlah, namanya pilihan pasti ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, ya Pak? Nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi. Tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal BO misal riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi perbedaannya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Nah nanti misalnya kok orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kalau ini terjual ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas apa ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah sebetulnya. Jadi emang, nah, tapi ya terus selalu ada yang provokasi rono bedanya. Ya bedanya tadi bisa berhenti, apa? Bisa berhenti. Gue wak ngamati lah jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta, bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun, berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Itu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah
100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak iso nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya, belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam sudah ya tadi B, akadnya B. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanat misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova, Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta misalnya. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkah itu. Makanya nggak akan melangkah itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Nah nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan. Terus uang kamu dikembalikan. Nah, tapi kalau riba kan nggak apa, semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mudha'afa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu, nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil, terus kamu sebagai pembeli, terus dengan harga seperti itu, terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus ujug-ujug di duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110, memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribasannya sampai 5 tahun ya tetap 110. Nah, itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u mislir riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Artinya kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk di ya sudah di seluruh dunia ada. Dulu profesornya jeneng Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat apa itu Oscar, itu orang-orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi apa? Jadi ya karena tadi apa? Itu dianggap lebih realistis karena selesai apa? Selesai. Itu makanya harus dibedakan apa? Ya tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada, tapi kan ada ikhtiar apa? Nah, jadi barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam ya, mengkaji di semua sistem dunia, seorang di semua sistem dunia termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam meskipun mereka tetap non muslim ya. Tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada apa penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka, kamu tangan kamu kemana. Ada yang baca aina batat yaduhu ya, kalau tasniyah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir, kudune santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa aja. Karena memang kita hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasibnya. Nah, pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah, soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya, solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amusnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, 2 orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya, satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah, yang menjadi kacau agama ini kan gini, yang kacau menurut agama adalah apa?
jatah yang papat dintek nang sitok mulai rusak kan langsung. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok dintek wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo. Wetenge lho dididik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi isnen, wa to'amul isnen yakfi arba'an. Itu malah walian. To'amul wahid yastaghriqu to'ama arba'atin. Nah, itu kan ribet kan? Islam kudu sepuro pangeran. Nah, bayangkan kalau itu pejabat apa kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang, kayak apa kacaunya apa dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau ndak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Wis jare para malaikat ya faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sedekah Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyarat lan dadi bunga al makhluqatu pira-pira makhluk bikudu hingga kelan tekani sira walam yaqul lan ora tetep sapa seun perkara apa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa kecuali teko apa se li Amerika maring perintah sira Muhammad perintah jenengan Muhammad ta'ian iku wong sing taat wali maqalati kaiku samian lan maring dawuh jenengan samian ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuwaco anggur wong ra sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan yes biasa urip wae. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi roh saiki piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi sira di dua ape metu opo. Sira di opo santeng ae no. Iku ora usah dilarang wis ora kelar metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Serasa diwarai kan suhune mulai cilik suhu. Fasayati kalbari mulai cerita mujizat. Fasayati kamu bakal teko kang sira al bairu untuk didimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bahir masyhur kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat fil makna tapi maknanya sama yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti makanannya sangat kurang walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu lah kok tahu ya Rasulullah ada nggak yang cerita ini sing cerita untamu. Jadi jenenge fasayati kal ba'ir bidhima mikayas tajir wadobulan hibat dob wal huzalatu lan huzala. Makanya kemarin sama anani dob yun nufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala karena kita tidak pernah tahu dob yun nufur apa dob yun nufur kan kita nggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu hozal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu hozal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya. Sementing atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu dua peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate namanya orang nangkap buruan kan hewan buruan terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil ini jam saya menyusui tadi saya keluar untuk nyari makanan tolong beri ketasi Arabi tadi beri hak saya menyusui anak saya setelah anak saya tidak butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi terus dituruti sama Arabi dan dobnya ini tidak nyulayani janji setelah selesai semua kembali. Itu jenis apa? Wadobbu wal huzalah. Nah, yang kemarin apa? Inta apa dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobbu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah.
Ya syadani wa dhab wal ghazala ya syadani yang sayna podop lan ghazala laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa dhibu lan zib sangka kata dhibun apa serigala wa dhibu lan serigala wong Arab kadang muni dhibun kadang muni apa dhibun kados teng kira asap wae napa dhibun atau apa dhibun iku yantikuna padha ngucap kabeh yantikuna padha ngucap kabeh binubuwatika kelan nabine panjenengan angkoripin sange wektu sing parek wa markabu kauti tumpakane panjenengan al-buraku buruk ila jamali kamaring gantenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen ya dadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jibrilu ta jibril sawus wa jibrilu ta jibril sawu sumamlat katika kang ngatur sistem kerajaan jadi kamane jibril mitranya nabi sing ngatur alam raya ini iku qot a'lana teman-teman maklumat no sapa Jibril bidzikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam penjajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad sehingga alam raya di langit enggak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Iku jenenge apa? Wa rafa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahno laka maring sira bil insyikaki kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man tasabihane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk qiyam wa ayyuhas syauqul jazil wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man tasabihane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawiqun iku kangen banget dihuri kamaring muncule panjenengan muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Fa bena mal habibu ing dalam antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mun situn iku wong sing ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah maknane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Pokoknya bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Iku jenenge apa? Munsitun li simai tilkal asbah. Wa wajhu ta wajah Nabi mutahallilun bersinar kanuri soba kaya dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu tadi didawi malaikat tadi malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini itu Halimah dengar semua. Iz akbalat dumadaan madhep sapa Halimatu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Takulu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghariba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua. Berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghariba napa? Wa ghariba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi gharib. Ma anta ora ana te sira bi gharibin kelan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi gharibun barak. Wa anta te sira lahu maring Allah wa anta te panjenengan lahu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun lan kekasih. Ketika Halimah muni wa gharibah jare malaikat tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri. Kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah, duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa al malaikat ya Muhammadu ma anta biwahid. Ma anta ora ana sira biwahidin kelan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'yiti wong kang duweni kekuatan. Wa anisu ka uta kancane sira iku alhamidul majid dat sing hamidul majid. Ya, tapi problemnya malaikat kan nggak bisa ngomong ke Halimah gak Nabi. Halimah boten apa? Nabi mau matur nang Kanjeng Nabi, ora mat kira dhewean tenang wae, kowe dibarengi pangeran sing Alhamidul Majid. Wa ikhwanuka ta dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurem do mlayu dulur rodok kowe tenang ae, kabeh malaikat kabeh ahli tauhid ku dulur. Iki dawuh malaikat. Terus qalat Halimatu wa yatimah. Yes nak ngono segaruan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan darruka uta nikmat sira. Manen darun puan. Maksudnya puan nikmat sira min yatimin. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka monggo sak temene kadar sira inda wa mung ya Allah iku azimun iku agung. Kita ngaji
ketika Rasulullah dioperasi kalian 3 malaikat, niku Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula, apa? Kembali semula. Falam maroat monggo semangsane ningali sapa Halimah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Halimah tu, roat sapa Halimah. Nabi ditingali saliman ingkang selamat minal ahwali saking pira-pira prahara, saking pira-pira prahara. Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal, napa? Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala jenenge saliman minal ahwal. Rojaat mau kembali sapa Halimah bi iklan gawa Nabi masruratan halis seneng banget tilal atlali maring rumah, maring perumahan. Sumakos sot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khabaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani yang atase sebagiane pira-pira dukun. Ya seperti ngaji kemarin kata kahin dulu itu sifat madkhin apa? Dulu kahin itu sifat ujian. Karena dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal. Baru setelah apa diutusnya Nabi niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ngatasi ba'dil kuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri saing urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Artinya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap lagu maring Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saulang lagi ya kahin di sini masih sifat positif apa? Masih sifat positif ya. Yabna Zamzam. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi ku yabna Zamzam he anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, nggih lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa yabna Zamzam he anake apa? Zamzam wal maqami lan anake maqam Ibrahim war rukni lan rukun manen ruknul bait ngene iku maqam rukun niku blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Napa nggih blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Wong nak darene apa? Rukun. Wal Baitul Haram lan anake Baitul Haram. Afil yakodoti ono to ing dalem melek ro'aita ningali sira hada ing kejadian amfil manami utawa ing dalem turu. Kamu ngalami di bredel dioperasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur? Faqala mongko matur sapa Kanjeng Nabi, Nabi kecil ya tentu ini apa sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam balik demi kehormatane Allah sing moho al malikil alam. Syahadtu nyekseni sapa ingsun hum ing para malaikat tak sekseni kifahan kelan langsung. La asyukku kifahan mana apa langsung. La asyukku ramamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah wala udom lan ora gamang sapa ingsun, ora mamang sapa ingsun, ora bereng manane udom. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga? Jawab Nabi seperti syahadtuhum kifahal la asyukku fi dzalika wala udham. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Pasangan wedhus pas teng dalan pas tempat terbuka. Faqala maka matur lahu marang Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saya ulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal hulamu he cah cilik. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal hulam he bocah kowe sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul alami wong kang duweni genderane kenabian. Wa nubuwatu ka te kenabian sira lil anbiya maring pira-pira nabi kufrun minangka gembok atau kunci wa khitamun lan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Maknane tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira nyan siyu bakal tumurun sapa Jibril. Nah, ini nunjukno nak dukun dhisik orisinil, bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan piye alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun niku tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Wis ribet. Dados riyen kata dukun niku orisinil napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit sehingga dukun dulu itu orisinil. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali. Sehingga nak saiki dukun muni ngerti alam gaib bohong napa? Bohong. Wong wonten nate tiyang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun, kula kelangan duit 10 juta. Jadi dukune wah sing nyolong ra adoh. Barang wis bar jawab ngono kan adu-adu jare sing nyolong gak jare sing cah mau. Lah ya kon dukun duit 10 juta ra tau duwe kok kecolong Pak.
Takoke dekne butuh nek ana wong ngomong dijawab apa? Jajal kayak ngomong rono. Pak Dukun, alpat kula ilang. Kok dijawab. Wah iku sing nyolong ngene-ngene. To sapa saya duwe kok apa? Alpat. Jajal kira percaya dolan ning dukun terus muni alpatmu ilang. Kok tetep ae dijawab apa? Dijawab. Tahu Pak kula pengen di bojo ayu tetep dikek wiridan. Padahal dukun iku bojone ya elek. Oh lucu kan. Takok nomor ya dijawab. Lah misale nomor iku tenan nek ditomboki dhewe. Lah apa dikekno wong hadiah apa? Gede. Wis ora masuk akal kabeh. Dukune ra saiki ra. Ngono sing percaya ya akeh. Samit-samit tenan. Tapi dukun teng konteks Nabi ini benten karena sebelum ada langit ditutup sehingga dukun ini bisa cerita kalau yang kamu saksikan itu benar maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya kahin itu ada era di mana dia positif yaitu qabla bi'tsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena sebelum bi'tsah akses itu masih ada akses itu masih ada tapi setelah Rasulullah dukun niku fayati bimi'ati kasbah bohong 100 kali paham eling-eling dadi saiki rasa dukun rasa dukun anak-anak wong dukun yo pinter mencitrakan diri ora tau adus uripe ngisor kali macem terus dalane reso diakses dukun kok parfuman dasinan wis ora ngandel wong ora ngandel. Dadi ini yo gaya ratus. Rambutnya gondrong, foto jaga image. Nah, misalnya dukun terus apa dasinan apa? Dasinan terus amen WA-an kan wong ora ngandel. Napa? Nak rokok ngelinting terus ning isor apa? Kali. Terus rono nek iso diakses. Enggak semua orang bisa ke sana. Harus lewat jalan setapak. Wong kesane kan sakral. Model pencitraan gaya-gayanan tok napa gaya-gayanan. Saya serana iso ora ana sekarang wis kita ngerti wa ma tadri nafsum madza taksibu semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi zaman Nabi riyen pancen ngerti karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhaira ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Kayak hasil itu benten ya, mungkin kahin nomor itu jelas dukun kok menapa absyir ayyuhal hulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwwatuka lil anbiya'i kuflu wa khitam alayka yanzilu Jibril kan detail banget. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dikhitabi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dikhitabi Allah langsung. Oh, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Di sana lagi ini gue ribet. Ya tapi ora usah kowe anti nemen-nemen jen pangeran bagi rezeki ono sing liwat bodoh ini liwat macam-macam. Ya kaya kowe kadang kan ono wong fakir iku modus. Kayak wong ngemis saiki mesti fakir apa modus? Modus. Nanti ana wong gelo ngono, mergo pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu, sing ngekeki bojone sitok, pengemise bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemise dioperasi duwe 40 juta, sing ngekeki mung 10.000. Kata mboten. Ada ruwet zaman akhir ruwet terus. Santri ruwet umune wong liya. Wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil eling-eling dadi kahin tadi ngendikan piye dan kamu nanti di pelataran suci akan didhawuhi Allah langsung bahasa Arab napa wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil bardibani bertak wacana awas yen maca cek krodal gradul gak paham pokoke maca iki bertak wacana iki kudune senenge Nabi tambah maca bebek nangis kok paham jebule keliliben no. Ya benak bertak terangno iki ra paham kebangetan no. Waman ti sapa dha ya rupane man alladzi rupane wong yahsuru kang iso gebak sapa ladi. Gebak kemanane bisa meliput secara detail. Mak ing perkara gebak apa meliput secara detail. Kiye kuna nak manani gebak mak ing perkara haweta kang mengko panjenengan minatafdili saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, nak diguyu wong dadi seneng. Nak wong mbok guyu kon kan wedi.
Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa iku. Dadi males oh. Terus kaya ana unsur taring, wis aneh. Kaya kowe lho wong guyu sak wedi kan. Wis ana unsur taringe, ana lomboke, ana ora tau sikatane. Bar rokok antangi turu kan wis ribet to. Tapi kalau Nabi itu giginya itu detail indah, sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu faka'an nama yajinuna min kalamihi ahla samar, seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idza takallama faka'an durra yasqutu min dzalikal kalam, itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan bodoni, ora raine wis gak rai bodoni. Tapi nek kowe wis macak khusuk sebebo anteng kok. Wong mesti wah bludas ya. Banyak misteri kok. Oh, ini wis khusuk santen. Karena ya memang pembohong betul, memang gayane tok. Saiki khusuk ya modus kok. Modus rapopo gak paham astagfirullah. Serapo gawok masyaallah. Padahal ra jelas maksude piye ora jelas. Butuhe pencitraan nak ndekne kowe eling pangeran. Nek eling pangeran dhewean ayo kena ledul ndak kondo. Nek eling wae ora usah ribet to. Ora usah ribet. Ya nek eling tenan ora. Husnudzon niku haram apa wajib, tapi suudzon niku haram, tapi kok nak ra suudzon niku ya koyo goblok. Ribet zaman akhir napa ribet. Lawaan ba'di wasfi makna kalan saking nyifati sebagian maknane jenengan yaksuru dadi pepeko. Pepeko iku ora detail apa lisanul matihi lisane wong sing muji al mutili kang dawa-dawano. Maksude untuk mensifati sebagian dari arti jenengan saja orang yang ingin muji berlebihan tidak akan sampai, apalagi yang mujinya pas-pasan. Jadi misalnya gini, kamu akan muji sifat sakhoknya Nabi, itu enggak bisa. Nabi itu saking dermawannya, andaikan hanya punya 2 baju diminta 1 dikasihkan. Bahkan surga yang begitu susah didapat kita, Nabi dengan segala kelebihannya, syafaatnya diberikan ke kita. Sampai ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Mana ada terima dunia swarga lho swarga. Itu Nabi memohon supaya umat Isra jelas-jelas ngene iki mlebu swarga. Wong kok lomane ngono napa? Wong kok lomane. Ya itulah. Kamu mensifati syafaatnya Nabi saja itu kan bagian kecil dari sekian kelebihannya Kanjeng Nabi. Inggih itu bagian kecil kan syafaat itu masih ada kelebihannya Nabi. Tentu kelebihan terbesar adalah satu-satunya Nabi yang nate mukhotobah munajat kalian Allah langsung. Satu-satunya Nabi yang memimpin Nabi sebelumnya Sayyidul Awalin wal. Kamu menyifati sisi syafaat saja itu tidak akan selesai. Ini apa wa an ba'di wasfi ma'naka yaqsuru lisanul matihil mutin. Bahkan nyifati rambutnya Nabi satu saja tidak akan selesai. Khalid bin Walid itu sampai tangguh di medan perang, termasuk ikut menaklukkan Romawi yang mencengkeram Palestina. Itu karena di pecinya ada sya'aratu Rasulillah, ada apa? Sya'aratu Rasulillah, ada sisa-sisa rambutnya Rasulillah. Ketika beliau mau kapundhut, lalah ketune iku ilang. Kethu sing ono napa? Sya'aratu Rasulillah, ada rambut-rambutnya Rasul itu ilang. Turki meletene ngono, Turki orang meletene Eropa. Iku sing didol ya museum nenggone Hagia Sophia. Mergo apa? Di situ orang bisa melihat rambutnya Kanjeng Nabi. Artinya orang ke sana itu mau kependelok rambutnya Nabi itu berapa miliar yang didapatkan Turki karena menjual rambutnya Nabi ben didelok. Ya jal rambutem. Paham ya? Ning tukang potong bar dobong yakin. Tapi ya berarti potong terus apa? Tumane do mlaku. Iku saya sekarang Turki, orang ke Turki itu nyari apa coba? Ingin melihat museum dan itu kemudian jadi rambutnya Nabi sekabundut itu mendatangkan rezeki. Gue Sunan Bonang ya kalah. Gue urip boleh mangan bingung. Sunan Bonang wis kabundut ngresgeni wong akeh. Wong dorono mulai satpam sampai tukang parkir. Ya sing mati wae iso ngresgeni. Gue urip ora mesti ngresgeni. Dadi wis wes ribet. Madinah iku nganti sugih ngono barokah apa? Barokahnya di situ ada Rasulullah. Jadi satu fisik yang ketika masih sugeng atau ketika sudah sugeng di alam barzakh masih menarik seperti itu. Nah itu melihat sisi berkahnya Nabi dari sisi rambutnya saja tidak akan selesai. Ketika sya'arat itu dipakai Khalid bin Walid, beliau dapat barokahnya itu bisa menaklukkan Romawi di Palestina. Ketika dipakai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bisa menghindari mikhnatil Quran. Ketika era Khalifah Ma'mun, ketika disimpan di Hagia Sophia bisa mendatangkan turis ribuan mungkin jutaan dan menjadikan apa
Mana itu negara mana itu? Spanyol ya. Spanyol itu Turki itu kaya. Sebenarnya rambut temu nasi pipi ya saya takut. Paling rambut temu malah protes be pangeran. Junub lali urung adus potong. Ya, junub lali urung adus potong. Terus rambutnya protes. Nek hadis-hadis ini kok paling nasib pemu berhadapan be rambut temu sedih. Jadi rambut yang terputus ketika junub belum mandi nanti itu menuntut wonge. Muga-muga ngalami ngono. Dadi ning masar mau geger mbek kritinge dhewe. Bocah wis elek kelakuane elek. Aku melok kuwe tekan junub mbok ketok urung mbok dusi. Apa? Ribet kan apa? Untukmu ya padha, coplok sik sedurunge sedes ribet-ribet. Nah, Kanjeng Nabi itu tidak seperti itu semua. Orang nyifati satu sisinya saja. Itu yaqsuru lisanul matihil mutil. Apapun kita ingin muji Nabi tetap kurang kesampaian. Yang suruh itu cendak mana tidak kesampaian. Ya tapi apapun itu ya malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Bukan berarti kalau tidak bisa ideal terus tidak muji Kanjeng Nabi, ya sebisa kita tetap muji Kanjeng Nabi meskipun tentu tidak akan ila darujatil quswa ke derajat terbaik. Lah daripada muji salah kita muji anut para ulama sing muji. Pemuji dewe kan potensi salah. Mungkin karena kegoblokan kita, karena khazanah kita, karena nafsu kita. Pujian kita ini kan potensi salah. Nah, daripada potensi salah, mujilah Nabi dengan cara yang dilakukan para ulama. Di antaranya pujian lewat tiba berjanji itu kan pujian-pujian yang sudah disahkan oleh ulama. Lewat simtud duror itu kan pujian-pujian yang disahkan para ulama. Daripada pemuji dewe, jebule Kanjeng Nabi kaget. Orang ngono kan ribet kan? Jebule mujimu ku keliru. Misalnya kayak muji ini, Nabi ku uang Mekah. Jadi yo tanggane Abu Jahal ngawur. Ya bener tenan, tapi orang ngono dul bocah goblok ngono. Orang ngono carane muji ra ngono. Justru tanggane Abu Jahal itu sifat kelebihan karena orang hebat itu diukur musuhnya hebat. Paham ya? Misalnya Pak Karno itu hebat karena pas pemilihan presiden mengalahkan ketua RT, ngenyek orang. Kira-kira kalimat seperti ini. Ngenyek, orang hebat itu diukur dengan musuhnya juga hebat. Justru Abu Jahal hebat menunjukkan Nabi Muhammad sangat hebat. Mergo musuhe. Batra oleh Nabi kok timo di musuh tukang RT, tukang RW kan gak keren, no? Makanya musuhnya Nabi presiden Mekah Abu Sufyan, presiden Romawi, presiden Persia. Ya ora mutu. Wah, Nabi Muhammad itu hebat. Tau ngalahno satpam itu cerita itu piye? Bocah ora tau ngaji, paham ya? Jadi Nabi kayak Nabi Musa, musuhnya gak tanggung-tanggung Firaun, orang yang mengaku sebagai pangeran. Misalnya Nabi Musa, musuh sapa? Maling pitik. Ya ora babak le dul-dul. Kabeh ono. Dadi muji Nabi ku justru Nabi ditangga Abu Jahal ku keren, apa? Keren. Mergo musuhan mbek apa tangganan mbek musuh. Lho ora angger wong kuat tangganan mbek musuh besar loh. Lan nak muji Nabi ku ngaji, aja mbok gawe dhewe rusak konstruksine rusak. Paham apa? Konstruksine rusak. Wah Nabi nak salat iku suwengi ngene-ngene. Sing muji ben ulama, saking syukure Nabi mbek pangeran. Paham ya? Muji kowe kan ribet apa? Ribet. Mong-mong bersolat suwengi omae ribet-ribet. Muji aja kowe lah sanut napa? Anut. Dadi muji anut ya, muji anut karena kita ndak akan sealim para ulama nggih kan. Aku jeeling nak ijazah bapak sing diulang-ulang kula niat kok nialite Syekh Abdul Qadir Jilani Mbah Mun ngijazahkan ya gitu, Ki Hamid Pasuruan ngijazahkan gitu. Karena cara kita berperilaku ndak mesti sehebat para ulama dulu. Kula niat kados niate Syekh Abdul Qadir, kados niate Abdul Hasan Asadili. Ini bukan dalam rangka kita taklid buta ndak. Kita ini cara pandang kita terbatas. Maka milih anut daripada berijtihad sendiri. Paham ya? Sehingga Sayyidah Aisyah yang pinternya kayak gitu nak njaluk pangeran rawanin rangno. Tapi beliau kalau njaluk ngene, ya Allah saya minta sesuatu yang pernah dimintakan oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu Muhammad berlindung dari sesuatu itu. Karena kalau nerangkan itu bisa saja doa itu tidak pas. Doa itu tidak pas karena hasil kreasi sendiri. Paham ya? Misalnya kita ngomong, ya Allah kalau kepengen jadi wong alim sing manfaati wong akeh. Wong dimanfaati kowe ora mesti ikhlas.
Kriting ireng puasa, wong kan yo ora siap dadi murid mesti. Dadi nek Allah nuruti donganem itu banyak menyinggung banyak pihak. Karena Allah harus mengkiaikan orang sing gak jelas. Paham ya? Tugale ngene, ya Allah kula pengen sugih ngrumat yatim 1000. Nek Allah kepengin nyembadani dongam harus membunuh orang 1000 biar ada yatim 1000. Ribet kan? Paham ya? Jadi nak donga iku aja detail. Apa? Aja detail. Potensi salah. Napa? Potensi salah. Kemudian donga ya Allah kalau pengen dadi mubalek terkenal. Nek Allah nuruti iku berarti gawe panitia sik, tarian sik, nata panggung panitia tukaran sik. Mau demi nuruti donga sing ora jelas ini. Ora usah donga ngono. Mulane donga-donga sing resiko ora usah, ya. Donga sing umum-umum ae suwe Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina hasanah sing di ora ro. Wis ngerti tok hasanah, wong ora pati ayu wis hasanah iku berarti maksudnya ya ora usah ribet ditampa wae no. Tampa wae. Ya, jadi Sayyidah Aisyah saja, saya ulang lagi ya, Sayyidah Aisyah saja enggak berani cara berdoa, enggak berani menentukan cara doa, tapi Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'idzu bika masta'adza minhu habibuka Muhammad. So kira-kira maknane saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang kekasihmu berlindung dari sesuatu itu. Misalnya kowe muni ngene, ya Allah saya enggak ingin sakit. Ternyata cara Allah menghilangkan dosamu harus pernah sakit. Kita kan enggak pernah tahu hikmah di semua kebijakannya Allah Subhanahu wa taala. Kowe minta sugih, ternyata halakuka fil hina. Ternyata rusak nak sugih. Banyak kan orang ingin punya sepeda motor, ternyata kematiannya lewat sepeda motor itu. Kita enggak pernah tahu. Kenapa enggak pernah tahu? Nah, daripada ngono, wis resiko ngono, ijazah guru-guru kita wis duwe niat kaya niate para wali, paham ya? Kaya saiki ngelem nabi yo ngelem sing kaya para wali ngelem Kanjeng Nabi, aja ngelem karepmu dhewe. Iku mau misale wah nabi tangganan Abu Jahal yo keliru. Justru nabi tangganan Abu Jahal itu sifat madkhin karena orang hebat itu diuji lewat musuh-musuh yang hebat. Enggak boleh nabi di musuh ketua RT maling ayam, enggak boleh. Harus presiden apa? Presiden zaman itu loh, presiden zaman jahiliyah. Musa, musuhnya siapa? Fir'aun, seru. Nabi Hud, musuhnya kaum Ad. Kuat, orang-orang kuat. Waktu diangkat ya kaum Ad. Musuhnya Nabi kok terima wong sing angkat waktu cilik ora kuat, kan gak keren. Musuhnya Nabi Hud itu wong sing kuat, ngangkat waktu gede. Musuhnya Nabi Saleh iramadatil aimat allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa samud alladziina jabu sakhra bil wad. Dadi musuhe Nabi Saleh iku wong-wong sing koyo raksasa, watu gede dikro gak kuat. Terus kowe misale kiyaine ta nabine dibrekno ndasmu bar. Jadi orang hebat itu diukur dari musuh yang hebat. Paham ya? Jadi seru urip iku seru. Nah, tapi kowe kan raro detail-detail gini gak daripada raro detail nak muji Nabi ngikuti cara ulama muji. Ora usah mandiri. Nak mandiri resikonya potensi apa? Salah. Kita enake ra potensi mesti salah. Potensi bahasa halus napa? Salah. Bahasa halus wis tak berhalus kita ora lu sangi sore nek potensi apa mesti salah. Nah, potensi salah aja apa ya? Mesti salah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi api-api manusa apane khalqon bentuk fisike wa khuluqon lan perilaku sosiale. Khalqon itu bentuk napa fisik ya kono maknane kejadiane wa khuluqon itu perilaku sosial utawa akhlak. Jadi Nabi secara fisik ya sangat baik, secara perilaku juga sangat baik. Jadi enggak boleh Nabi kecilnya nyolong mboten mungkin, terus Nabi elek pesek mboten mungkin. Jadi Nabi fisiknya ya ideal, perilakunya ya ideal, baik setelah diangkat jadi Nabi maupun sebelumnya. Wa ahdahum, nah ini dari kata ahda, afal tafdil, ahdal. Wa ahdahum lan luweh untuk petunjuk enas. Ya kados azkahum wong paling bersih, ahdahum wong paling untuk hidayat, wa ahdahum lan luweh untuk hidayate manusa ilal haqqi maring dalan hak, turukon apane dalane.
Ya jadi wong nak terlalu bersih wong Arab muni askahum apa? Kalau terlalu berhidayat wong muni apa? Ahdahum napa? Jadi afal tafdil sangka bina nakis napa? Afal tafdil sangka bina nakis. Ahda farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila utawa aska napa? Aska dan seterusnya. Karena ono apa khuluquhu tindak lampai nabi. Akhlak maknane perilaku maknawi itu perilaku sosial wong darani akhlak, nak bentuk fisik wong darani kholqon apa? Kholqon. Dadi koyo raimu ngene iki jenenge kholqon. Nak kelakuanem jenenge khuluq. Paham ya? Ono ora paham-paham. Budi pekerti bingung budi pekerti opo. Karena ono apa khuluquhu apa akhlake nabi Al-Qur'an Al-Qur'an. Kena kepen ro akhlake nabi piye semua ajarannya Quran yaitu perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasimatuhu tawi watak dasare nabi al-hufrona gampang nyepuro. Jadi al-hufrona itu tetap nasab nggih karena hakikate khobar saking kana napa khobar. Berarti ngene kana khuluquhul Qur'ana wa kana simatuhu al-ghufrana. Dadi al-ghufrana tetap khobar saking kana apa? Kana ana apa khuluquhu al-Qur'ana wa simatuhu kana simatuhu al-ghufrana. Ya paham ya? Tapi misalnya ana sing maca al-ghufranu ya berarti wasimatu langsung mubtada mandiri, napa? Mubtada mandiri, al-ghufranu langsung jadi khobar sendiri. Ya, itu pilihan. Kayak gini loh ya di hadis itu semua harokat beda. Di hadis mestinya kayak ora krasa ora tau mikir. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Itu kalau Mbah Mun baca wa kullu bid'atin dolalah. Rata-rata kalau Ki Alim baca wa kullu bid'atin dolalah. Tapi banyak langsung banting setir, mbok krana alim, mbok krana bodho ora roh, langsung wa kullu bid'atin dolalah. Nah kalau yang banting setir berarti dia jadi mubtada sendiri. Tapi sebetulnya di semua rata-rata ahli hadis bacanya nasab. Mergo iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar karena diatafkan ke mansubnya inna nah, terus mansubnya inna dibuang artinya cukup dengan ataf innanya dibuang makanya wa kullu bid'atin dolalah wa inna kullu bid'atin dolalah tapi ya boleh saja langsung bawa coba kullu bid'atin tapi kira usah debat kiai ono sing maca nasab ono sing maca rafa malah takok. Malah apa? Kiai kok takok apa? Kiai kok takok. Mestine roh nak rofa iku berarti mustaqil apa? Mustaqil kalau nasab berarti masih fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin wa inna kulla dolalatin finnar. Jadi memang ya seperti itu biasanya di. Kayak ini yang baca wasimatuhu hufranu ya boleh apa? Wasimatuhu utawi langsung iku al-hufranu. Nak baca wasimatu al-hufrana wasimatu wa kana simatuhu al-hufrana. Paham ya? Tetap mengulang kana napa? Yan sohu nasihati sapa nabi lil insani maring manusa wa yafsahu lan ngekeki kelonggaran sapa nabi fil ihsani ing dalam perilaku apik. Perilaku apik itu tidak ada batasnya. Longgar selonggar-longgarnya. Masyhur. Nabi nate ngaji ngeten iki kados kula panjenengan ngaji terus ada pemuda lewat meninggalkan majelis ngaji. Banyak sahabat yang mengatakan, "Wah, celaka betul pemuda itu ada Rasulullah ngaji kok ndak ikut ngaji." Tapi Nabi dengan enteng ngendikan, pemuda itu ngerawat ibunya, ngerawat keluarganya. Jadi enggak ngaji ya bagus. Karena ngerawat keluarga itu bagian dari ajaranku. Itu namanya yafsah longgar. Mana kula nggih niru ngoten. Kula mboten nate mbayangno khole bapak alumni kudu teko ndak harus seperti itu. Misalnya yang di rumah ibu ya nggak perlu datang di hallnya bapak atau lagi golek pekerjaan ya apa nggak perlu datang atau kejahatan ambil istri ya nggak perlu datang. Pokoknya husnudon urip itu kudu yafsah fil ihsan longgar karena kebaikan itu tidak terbatas. Mungkin yang tidak datang di hall orang yang punya kewajiban yang lebih penting atau ekonomi itu sing sering ya iku sing daripada utang-utang wis ora usah teko. Ya sudah kita yafsah fil ihsan apa? Yafsah longgar selonggar-longgarnya dalam melakukan bentuk kebaikan karena kebaikan tidak terbatas. Ya kan tadi yang ngaji ke saya, yang enggak ngaji karena ngurusi keluarga ke saya. Ya sudah. Yang enggak ngaji karena tidur melupakan suka hidup ya saya daripada melek rawani ke ora duwe aktivitas turu. Kayak kancaku nek bodoh turu. Kenapa turu? Melek epe wopo le Gus gak dipopo. Nah itu trik-trik melawan apa? Kemiskinan apa? Ya sudah itu ya baik. Soalnya semua kebaikan tentu baik. Zaman Nabi Sugeng wa yafsahu fil ihsan. Beliau longgar sekali dalam menentukan kebaikan.
Ya selonggar-selonggarnya. Jadi nggak boleh orang mendiktekan kebaikan pada orang lain. Santri oleh kiai ini kok ora teko berarti santri apa? Tidak perlu seperti itu. Mungkin dia tidak datang karena masyarakatnya baru bikin masjid, dia ketua panitia atau ibunya sakit atau istrinya sakit. Kita tidak pernah tahu kemaslahatan apa bagi dia. Ya sudah karena kebaikan longgar ya kita ikut longgar. Ojo asobiah kampungan. Mau sing kiai biasa ke sira kiai kok. Sing jembar napa? Jembar. Di santri alim ya barokah, bodoh ya barokah, setengah alim setengah bodoh ya barokah. Pira-pira zaman akhir gelem ngaji. Gak penting paham, gak penting. Butuh bakat, paham ya butuh napa? Butuh bakat. Ya sudah biasa aja. Wayak fulan gampang nyepura sapa nabi ani dzambi saking dosa ida kana nalikane ana apa dzambun fi haqqi dalam haqqi nabi wa sababilan sebab nabi. Nabi itu kalau dihujat orang atas nama pribadi beliau mudah memaafkan. Tapi kalau orang menghujat sholat, menghujat Quran, wah itu marah besar beliau karena itu tidak hadzun nafsi. Jadi kamane cara bahasa Indonesia ya, jika urusan pribadi Nabi gampang memaafkan, tapi kalau urusan kehormatannya Allah, Nabi enggak bisa memaafkan. Wa idza du'a nalikane den sia-sia apa hak wa hak wa ta'ala lam yakum. Mongko ora bakal jumeneng sapa ahadun niku debi kiyamihi sallallahu alaihi wasallam.